Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, tepat ya, pada hari ini tanggal 4 Oktober diperingati sebagai Hari Binatang Sedunia atau Hari Hewan Sedunia. Jadi ini info sedikit mengenai Hari Hewan Sedunia, bahwa dimulai ya di Florence, Italia tahun 1931 pada konvensi para ahli ekologi. Dan pada tanggal ini, pendengar, kehidupan binatang di segala jenis bentuk dihargai. Dan event khusus direncanakan di berbagai lokasi di seluruh dunia untuk memperingati hari ini ya. Dan saat ini, saat perayaan Hari Binatang Sedunia dirayakan oleh seluruh penyayang binatang dari seluruh agama dan kepercayaan, kebangsaan, dan juga latar belakang. Wah, ini pas banget ya, kita nih di Hari Hewan Sedunia, dan narasumber saya, Dr. Poppy Fauziah, sudah berada dan tersambung dengan kami melalui Zoom nih pendengar. Jadi kita sapa saja. Halo, apa kabar Dokter Poppy? Halo, baik. Sehat ya dokter? Ya, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan hari ini tepat sekali peringatan Hari Hewan Sedunia. Ini menurut Dokter Poppy ini bagaimana ya melihat kesadaran masyarakat saat ini terhadap hewan atau binatang itu sendiri? Saat ini kesadaran masyarakat akan kesejahteraan dan kesehatan hewan cukup baik ya, beda dengan waktu saya lulus dokter hewan 2012 lalu. Ada peningkatan yang sangat-sangat signifikan. Mungkin ini karena kontribusi dari generasi produktif yang sekarang, yaitu generasi millennials dan generasi Z. Mereka cenderung lebih aware dengan hewan-hewan peliharaan mereka. Jadi kalau yang dulu hanya sekedar pelihara atau tidak pelihara hewan sama sekali, kalau sekarang itu mereka menganggap hewan sebagai bagian dari keluarga atau bahkan sebagai anak gitu. Jadi banyak yang lebih memilih pelihara hewan ketimbang punya anak. Ini ada fenomena baru ya, lebih baik pelihara pelihara hewan dibanding pelihara anak. Ini menarik juga ya untuk dicermati. Ini karena rasa kepedulian dan cinta atau kasih sayangnya juga yang lebih ya, mungkin dibanding generasi sebelumnya. Berarti generasi saat ini lebih aware ya soal makanannya, soal kesehatannya ya dok ya? Ya, betul. Dan mereka nggak sungkan-sungkan untuk ngeluarin dana pribadinya ya? Iya, betul. Untuk yang hewan yang sudah mereka anggap sebagai keluarga nih. Nah, untuk kan karena hari ini adalah Hari Hewan Sedunia, berarti kan kita ingin sekali ya di hari ini kita boleh aware gitu ya untuk kesejahteraan hewan. Kalau hewan secara umum akan luas begitu dok ya untuk ngobrolin kesejahteraan hewan secara umum, apalagi terlalu luas lah. Nah, kita ambil dari hewan peliharaan saja mungkin. Bagaimana kita melihat atau langkah-langkah apa yang bisa kita ambil untuk memastikan ya hewan peliharaan kita tuh sejahtera begitu dok? Di sini untuk kontribusi kesejahteraan hewan sangat diperlukan peran dokter hewan ya. Antusias masyarakat saat ini ke dokter hewan tuh makin lama makin baik, makin aware juga. Nggak kayak dulu gitu. Jadi kalau dulu tuh orang banyak yang berpikir dokter hewan itu kerjanya apa sih? Tapi kalau sekarang mereka sudah pada tahu, oh ya kalau untuk menjaga supaya hewan saya nggak sakit, mending dibawa ke dokter hewan aja. Karena kalau sakit baru gejala ringan, langsung aja dibawa ke dokter hewan gitu. Nggak nunggu sampai parah. Nah, ini saat ini juga kan lagi zamannya e-commerce ya, e-commerce terus sosial media yang juga ada jualannya gitu ya. Banyak yang jualan obat-obat hewan dan suplemen hewan sih kalau saya perhatiin. Nah, sayangnya tidak diiringi dengan kualitas dan keamanan dari obat-obat hewan itu gitu. Jadi yang dijual di e-commerce tuh banyak obat yang sebenarnya bahaya untuk anjing atau kucing, tapi tetap mereka jual dan branding sebagai obat hewan. Dan itu harusnya sih kalau obat hewan itu sama kayak obat manusia ya harus sudah melalui uji lab yang lama gitu ya, sudah diuji coba nih keamanannya dan efektivitasnya. Nah, tapi kalau saya perhatiin
mereka kayak asal jual aja gitu. Dan ini juga bahaya untuk hewan-hewannya karena saya perhatiin itu yang mereka jual itu laris banget, barangnya viral gitu ya, di endorse oleh influencer dan banyak pet owners yang pakai dan banyak juga hewan yang dirugikan dengan itu gitu. Karena kan harusnya nih contoh ya obat kutu itu macam-macam, kita bisa pakai yang paling aman untuk hewan, udah ada uji klinisnya aman untuk liver dan ginjalnya, atau kita juga bisa yang paling ekstrim pakai pestisida yang umum digunakan untuk rumah tangga gitu ya. Bisa juga itu kutunya mati juga, tapi kalau kita pakai sembarang kayak kita pakai pestisida yang biasa dipakai orang buat di rumah gitu ya, buat semprot nyamuk, semprot lalat, buat masuk itu yang ada hewannya juga lewat gitu. Nah itu banyak kasus, jadi merasa kayak sih nggak mau ke dokter hewan, mau cari jalan yang singkat pintas gitu ya, lebih murah, tapi ternyata ujung-ujungnya hewannya sakit gagal ginjal, gagal liver, dan dokter hewan lagi dengan biaya yang lebih mahal. Banyak yang kayak gitu juga gitu. Sisi buruknya, sisi lainnya, selain banyak yang aware ke dokter hewan, tapi ada juga yang seperti itu gitu orang-orangnya. Mungkin sekarang mereka lebih aware untuk kesejahteraan ataupun kesehatan hewannya, tapi nggak boleh sembarangan juga ya dok ya. Iya betul. Harus rekomendasi dokter hewan begitu. Betul. Nggak bisa kita tanpa rekomendasi dokter hewan karena ilmu orang awam itu kan terbatas ya. Dan yang saya pelajari waktu dulu di FKH itu banyak banget ilmunya dan terus harus diupdate terus gitu biar tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman gitu. Nah saya pikir apalagi orang awam yang nggak belajar sama sekali nih, pasti mereka nggak tahu gitu, nggak paham kalau ini tuh aman atau ini nggak aman gitu. Kayak misalnya paracetamol kan buat orang biasa aja kan, aman-aman aja kan, tapi kalau buat kucing belum tentu. Dikirain sama kali dok ya. Iya, banyak yang masih belum paham. Tapi di sini kita banyak terbantu juga sih sama komunitas ya. Maksudnya para cat lover, dog lover, mereka kan senang berkumpul dengan sesamanya. Nah, mereka sesamanya itu kan suka ngobrol-ngobrol lah, berbagi ilmu gitu, sharing-sharing. Nah, banyak yang kasih tahu gitu loh ke teman-temannya. Kalau kucing kamu sakit jangan dikasih ini, jangan dikasih paracetamol ini gitu. Banyak kayak edukasi gitu. Jadi kita untuk edukasi sih ya lumayan terbantu lumayan ringan lah, terbantu oleh komunitas itu. Jadi memang lebih tepatnya memang tidak, kalau menemukan info baru harus di cross check dulu ya dok ya, ini benar atau enggak, betul. Ini sehat atau bukan, atau apalagi untuk pemberian vitamin juga ya. Kadang belum tentu cocok nggak sih dok, misalnya ya walaupun jenisnya sama kucing tapi belum tentu sama kan jenis ras ini dengan ras ini pemberian obat atau vitaminnya ya dok ya. Iya. Lalu ada juga yang obat atau suplemen atau produk tertentu yang diklaim ini bagus nih buat mencegah kutu gitu. Tapi saya bisa kan coba itu nggak ngefek gitu. Berarti kan belum tentu cocok. Belum tentu cocok, dan dugaan saya sih kayaknya itu produk itu tuh belum uji lab gitu ya, nggak diuji lab tapi langsung aja disebarin gitu. Diuji ke hewannya dia sendiri terus langsung aja disebar-sebarin gitu, nggak ada uji lab yang panjang gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat kayak di US atau di Eropa itu kan mereka obat untuk hewan atau produk-produk untuk hewan kan melalui uji lab yang panjang gitu ya, dites dulu ini efektif apa enggak, efek sampingnya gimana gitu. Dan memang si uji lab itu butuh waktu yang lama ya, mungkin bisa bertahun-tahun untuk risetnya. Jadi memang penting untuk double check begitu dok ya. Lalu untuk ini nih dok, ini juga sedang marak juga untuk penyebaran penyakit zoonosis nih ya, yang menular dari hewan ke manusia. Ini gimana nih pencegahannya yang bisa kita lakukan nih dok? Kebetulan tanggal 28 September kemarin adalah Hari Rabies Sedunia. Nah ini karena saya praktek di anjing dan kucing, ini pas banget ya. Ini sebenarnya yang penyakit menular antar
hewan ke manusia itu banyak, tapi kita fokusin ke rabies ya, yang dikeluarin dari anjing dan kucing. Nah, kalau untuk pencegahan rabies, kabar gembiranya di Jakarta ini kita memang udah berpuluh-puluhan tahun sudah bebas dari rabies. Nah, untuk menjaga agar status kota Jakarta ini aman dari rabies, pemerintah dan juga dokter hewan praktek swasta itu sudah sering dilakukan vaksinasi rabies gratis secara massal. Nah, ini untuk hewan penular rabies, nggak cuma anjing kucing aja, ada kera, ada musang, pokoknya hewan yang bertaring itu wajib divaksin rabies tahun sekali. Dan ini saya juga berdasarkan pengalaman pribadi nih dok, karena saya juga pemelihara anjing ya, punya anak bul anjing. Memang luar biasa untuk pemerintah provinsi DKI itu secara rutin itu kita didata yang pelihara binatang, terus dari pihak mereka ya itu datang tuh setiap setahun sekali untuk vaksinasi dan suntik rabies tuh gratis. Itu luar biasanya sih untuk Provinsi DKI, tapi kita juga berharap provinsi lain juga mulai boleh menerapkan hal yang sama ya dok ya? Iya, sebenarnya ini nggak hanya Jakarta aja sih. Oh iya? Iya betul, tahun 2012 saya koas di Jawa Barat ya, di daerah Bandung, itu juga sama. Kita juga keliling juga untuk vaksinasi anjing gitu, jadi didatangin tiap rumah door to door, ada hewan nggak, anjing, kucing, apapun gitu, kita kasih vaksin gratis. Jadi memang sudah jadi proyek pemerintah secara nasional begitu dok ya, untuk vaksinasi rabies ini, yang penyakit rabies ya, belum penyakit. Sebenarnya penyakit zoonosis lainnya seperti apa sih dok selain rabies ya? Ada apa lagi? Ada banyak, ada penyakit yang di ternak sih banyak ya, penyakit mulut dan kuku, terus avian influenza yang dulu marak, tapi sekarang udah ditekan habis-habisan, udah nggak ada lagi kasusnya. Terus yang lain ada lagi apa namanya pseudo rabies, jadi kayak gejalanya kayak apa sih, mirip dengan rabies ya, gejala syaraf, tapi lebih ke karena gatal-gatal yang amat sangat sih. Itu juga sudah apa nggak terlalu banyak di sini kasusnya, dan kayaknya nggak ada gitu, soalnya nggak ada laporan ada rekan sejawat yang nemuin itu di Indonesia. Gitu. Tapi kalau yang kita di klinik sih concernnya ya itu rabies, karena itu yang paling bahaya. Lalu selain itu infeksi jamur kulit mbak, ini banyak sih terjadi di pet owners ya. Jadi biasanya kalau punya hewan anjing atau kucing sakit kulit, ownernya juga sakit kulit, atau handlernya juga sakit kulit juga. Nah itu bisa jadi ketularan dari anjing atau kucingnya. Nah, itu sebenarnya pencegahannya mudah sih. Kan kita waktu pandemi kemarin kan pemerintah udah sosialisasi cara cuci tangan yang benar. Itu bisa dipakai. Jadi tiap kali kita habis megang ya sama anabul, yang lagi ada sakit kulitnya, kita cuci tangan aja gitu, kayak gitu. Terus ya sebisa mungkin bersih-bersih banget sampai mandi lah, ganti baju, dan seperti itu gitu. Sebenarnya mudah. Selain rabies, kalau di hewan kesayangan sih nggak terlalu berat ya itunya dampaknya. Terus lalu ada lagi apa namanya infeksi karena gigitan kucing gitu. Karena di orang sih sampai menimbulkan gejala yang parah, hanya saja ada pengemukakan di kelenjar inilah, kelenjar kulit ya? Bukan, jadi kita lagi apa? Megang, lagi gendong ya? Digigit kucing kan, digigit kok bukan dicakar. Nah itu nanti itu kan biasanya kalau orang yang paham kalau habis digigit kucing itu cuci tangan, terus dikeluarin lah darahnya, terus pakai sabun gitu ya, sabun apapun bisa, nggak harus sabun antiseptik. Tapi kalau orang nggak paham, nggak langsung dibersihin lukanya, nah itu nanti lukanya bisa abses, bisa parah gitu, bisa keluar nanah nanti, dan bisa demam orangnya.
Itu juga penting juga ya untuk para pencinta binatang untuk tahu ya tips and triknya kalau seandainya kena luka seperti itu ya dok ya. Tapi Iya. menarik juga nih dok, aku juga beberapa hari ini ngelihat juga banyak banget hewan peliharaan tuh mungkin saking cintanya kali ya sama anabulnya gitu, dikasih makannya tuh enak-enak gitu ya. Lama-lama kegemukan dok ya. Oh, itu tergantung makanannya Iya, sih. kegemukan itu nggak Iya. sehat juga kan dok ya. Kalau Iya, betul, nggak sehat. anabulnya terlalu besar, jadi aktivitasnya jadi berkurang kan dok ya. Ya. Jadi gini, sebenarnya kalau kita bisa menyeleksi makanan yang kita kasih ke anabul kita sangat jarang mengalami kegemukan. Nah, biasanya kalau saya perhatiin ya, kalau dulu mereka kan ya, beli makanannya yang harganya murah, kan bukan inian harga ya, tapi ada barang, ada kualitas lah. Betul. Jadi kalau yang harganya murah-murah, yang karungnya itu misalnya harganya 100.000, 200.000, nah itu biasanya bahannya banyak ininya, selain daging, ada kayak apa namanya, karbohidratnya banyak lah istilahnya di situ. Nah, karbohidrat itu yang bikin gemuk sebenarnya, bukan daging-dagingan. Tapi kalau misalnya kita beli makanan yang dia kadar daging hewaninya lebih tinggi dibanding karbohidratnya, itu insya Allah aman, nggak bakalan kegemukan. Nah, kalau sekarang saya udah nggak pakai pakan komersial lagi, tapi saya pakai pakan racikan sendiri. Dan saya share ilmu saya di sosmed saya, di Instagram saya, @poppyfausia. Ya itu tentang makanan untuk anjing dan kucing yang sehat, itu seperti apa. Dan ada komunitasnya juga, jadi saya sama klien-klien kan juga saya share gitu ilmunya itu. Mereka juga kan banyak kan nanya kan, dok ini kucing saya begini-begini, saya pengen kasih pakan bagus tapi harganya murah, gimana caranya? Oh, saya kasih tahu ini saya biasa pakai yang ini, yang buat sendiri gitu, dari bahan-bahan juga yang nggak terlalu mahal, kayak daging ayam atau jeroan ayam, itu kan relatif lebih murah ya. Mahal ya. Ya boleh sih kalau mau kasih kayak daging sapi atau daging salmon, tapi kan itu harganya lumayan ya. Dan lagi pula kualitas gizinya sama aja kok sama daging ayam gitu. Kasih makan yang terbaik, tapi juga bagus juga untuk dompet juga. Iya, itu dia penting ya. Nanti jangan sampai hewan peliharaannya makan enak, ntar yang punya kekurangan gizi ya dok ya. Iya betul. Kalau ayam kan istilahnya bisa sharing dengan pemilik juga gitu. Karena saya juga seperti itu gitu. Makanan kita sama antara kucing dan pemiliknya. Iya gitu. Betul. Pokoknya maunya ya pemiliknya sejahtera, terus hewan peliharaannya juga sejahtera ya. Iya betul. Karena kalau tanpa pemilik, hewan itu juga nggak bakal sejahtera. Betul banget dok. Iya. Lalu terakhir nih dok, apa harapan dan pesan mungkin dokter ya di Hari Hewan Sedunia ini? Hari Hewan Sedunia ini, harapan saya ya pet owner semakin peduli dengan hewan-hewannya, terus makin bisa memberikan yang terbaik untuk hewan-hewan peliharaan mereka, dan jangan berhenti untuk belajar, dan jangan lupa bawa hewan periksa ke dokter hewan, karena dokter hewan ini nggak bisa dipisahin ya perannya. Maksudnya kita kan mikir sekarang tuh zaman canggih, informasi ada di mana-mana, tapi belum tentu informasi yang beredar itu benar gitu. Betul. Ya. Belum tentu obat yang viral di sosial media itu bagus. Betul. Karena ini sudah banyak terjadi gitu. Jadi saya lihat di TikTok, oh ada obat viral, bilangnya klaimnya bagus banget ini untuk mencegah penyakit katanya. Terus saya lihat bahan-bahannya, oh ternyata ada yang bahaya atau enggak. Ini mah sama aja kayak B-kompleks doang, tapi overclaim gitu. Soalnya kan nutrisi nggak cuma B-kompleks aja, betul, harus yang lain juga gitu loh. Misalnya kalau dia mau bikin suplemen, yang lain juga gitu, vitamin lain juga ditambahin atau enggak, ya pokoknya jangan terlalu overclaim lah, dijual dengan harga yang tinggi, padahal efektivitasnya dipertanyakan gitu. Iya, betul. Untuk hewan peliharaan juga jangan coba-coba begitu dok ya. Betul. Iya. Jangan sembarangan. Iya.
Oke dok, terima kasih untuk waktunya, seru banget ya obrolan kita sebenarnya nih ya. Tapi memang karena waktunya yang terbatas. Sekali lagi terima kasih dok, dan juga selamat Hari Hewan Sedunia nih untuk para pencinta binatang nih ya. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.